Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita masih membahas tentang pewarisan sifat bagian keempat. Untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia ditentukan oleh gen dan kromosom yang dimiliki oleh individu yang melakukan persilangan. Pewarisan sifat pada manusia dapat mempengaruhi bentuk fisik pada keturunannya. Selain itu juga berdampak pada menurunnya suatu penyakit atau kelainan pada keturunannya. Baik, kita akan melihat dulu peta konsep sub materinya. Pewarisan sifat pada manusia ini ada 4 yang diwariskan. Yang pertama yaitu pewarisan sifat fisik, kemudian pewarisan jenis kelamin, yang ketiga pewarisan penyakit atau kelainan, dan yang keempat adalah pewarisan golongan darah. Untuk pewarisan penyakit atau kelainan ini berkaitan dengan kromosom tubuh atau autosom dan berkaitan dengan kromosom seks atau gonosom. Untuk golongan darah ini nanti ada sistem penggolongan darah yang sistem ABO, kemudian sistem RH dan sistem MN. Kita akan bahas yang pertama untuk pewarisan sifat fisik. Ada beberapa contoh bentuk pewarisan sifat fisik pada manusia yang bisa diamati. Antara lain adalah bentuk rambut, kemudian warna kulit, warna rambut, warna bola mata, dan sebagainya. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang berikutnya adalah pewarisan jenis kelamin. Jenis kelamin dapat ditentukan berdasarkan susunan kromosom di dalam sel tubuh. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki 46 buah kromosom atau 23 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Jenis kelamin anak ditentukan oleh sel sperma. Hal ini disebabkan karena sel telur akan memberikan jenis kromosom yang sama baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Sedangkan sel sperma ini akan memberikan kromosom X pada anak perempuan dan memberikan kromosom Y pada anak laki-laki. Baik, yang berikutnya adalah pewarisan golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh alel yang berada pada lokus tunggal, yaitu lokus imunoglobin, disebut dengan I. Gen tersebut memiliki 3 alel yang berbeda, yaitu IA, IB, dan IO. Untuk penentuan golongan darah manusia saat ini ditentukan dengan 3 sistem. Yang pertama yaitu golongan darah sistem ABO, kemudian golongan darah sistem RH, dan sistem MN. Kita akan membahas untuk penggolongan darah sistem ABO. Untuk penggolongan darah sistem ABO secara fisiologi ini berdasarkan ada tidaknya antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Sifat keturunan pada golongan darah dibawa oleh protein isoagglutinin yang memiliki kode gen sebagai berikut. Untuk genotip atau golongan darah A ini memiliki genotip IAIA dan IAIO. Kemudian golongan darah B memiliki kode genotip IBIB dan IBIO. Yang berikutnya, golongan darah AB memiliki genotip IAIB dan untuk golongan darah O memiliki genotip IOIO. Berdasarkan keberadaan antigen dan antibodi dalam darah, maka golongan darah tadi dibedakan menjadi 4, yaitu A, kemudian B, AB, dan O. Untuk golongan darah A ini memiliki antigen A pada eritrositnya dan memiliki antibodi anti-B dalam plasmanya. Kemudian untuk golongan darah B ini memiliki antigen B pada eritrositnya dan memiliki antibodi anti-A pada plasmanya. Yang berikutnya untuk golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada eritrositnya namun tidak memiliki antibodi dalam plasmanya. Yang terakhir yaitu golongan darah O ini tidak memiliki antigen dalam eritrositnya namun memiliki antibodi anti-A dan anti-B dalam plasmanya.
Baik, kita akan lihat untuk tes penggolongan darah. Pengujian golongan darah dapat dilakukan dengan meneteskan antibodi pada darah yang telah diambil dari seseorang. Antibodi yang digunakan adalah anti A, anti B, dan anti AB. Darah diteteskan pada 3 tempat terpisah dan diberi anti A pada satu tempat, kemudian anti B pada tempat yang lain, dan anti AB pada tempat terakhir. Kemudian di sini akan dilihat terjadi penggolongan atau pengumpulan darah pada serum anti yang mana baru ditentukan golongan darahnya. Baik, kita akan melihat untuk pewarisan golongan darah berikut ini. Contoh, seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Kita akan melihat bagaimana pewarisan golongan darah pada anak-anaknya. Yang pertama, kita lihat untuk parentalnya, golongan A ini bergenotip IAIA-I, dan golongan darah B ini genotipnya adalah IB-IB-I, sehingga gametnya ini didapatkan untuk golongan darah A gametnya adalah IAI, dan untuk golongan darah B gametnya adalah IBI. Bagaimana pewarisan golongan darah pada keturunannya? Kita lihat tabel berikut ini. Ada 4 jenis genotip pada keturunannya. Yang pertama yaitu genotip IAIB, maka ini bergolongan darah AB. Kemudian genotip yang kedua adalah IAI, ini bergolongan darah A. Kemudian IBI, ini bergolongan darah B. Dan yang keempat adalah genotip II, ini bergolongan darah O. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan seorang laki-laki yang bergolongan darah A dengan wanita yang bergolongan darah B, maka kemungkinan golongan darah pada anaknya ini terdapat 4 macam golongan darah. Baik, kita akan lihat untuk tabel pewarisan golongan darah berikut ini. Ini pewarisan sifat untuk persilangan antara keempat golongan darah bisa diperhatikan pada tabel berikut. Yang berikutnya kita akan melihat untuk pewarisan penyakit atau kelainan yang disebut dengan penyakit genetik atau penyakit menurun. Kelainan genetik adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Bisa dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, penyakit genetik merupakan penyakit yang dibawa oleh gen sehingga tidak menular. Yang kedua, penyakit genetik tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya. Yang ketiga, penyakit genetik dapat diturunkan kepada anaknya, kemudian bersifat homozigot resesif atau disebut dengan gen letal. Berikutnya, individu dalam keadaan heterozigot ini tidak mengalami kelainan tetapi bersifat carrier, artinya membawa gennya. Dan yang terakhir, penyakit genetik ini bisa diusahakan agar terhindar. Kita akan lihat macam-macamnya. Untuk kelainan genetik ini dibedakan menjadi 2, yaitu kelainan yang terpaut pada kromosom tubuh disebut dengan autosom, dan kelainan yang terpaut dengan kromosom seks atau gonosom. Ini ada 2, yaitu terpaut dengan kromosom X dan terpaut dengan kromosom Y. Kita akan lihat yang pertama untuk kelainan yang terpaut dengan kromosom tubuh atau autosom. Kelainan yang pertama yaitu albino. Albino merupakan penyakit menurun di mana pada kulit manusia tidak mempunyai pigmen pewarna kulit. Penderita albino ditandai dengan proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit, kemudian mudah silau dan terjadi kelemahan pada jaringan saraf mata. Albino dikendalikan oleh gen resesif. Gen A besar mengendalikan sifat normal, sedangkan gen A kecil mengendalikan sifat albino. Kasus demikian dapat terjadi jika kedua orang tua memiliki genotip heterozigot atau carrier, sehingga orang tua yang membawa sifat albino atau carrier tadi kemungkinan 25% akan menghasilkan keturunan yang menderita albino. Kita akan melihat contoh persilangannya. Yang pertama, persilangan antara 2 individu normal heterozigot. Kita lihat untuk parentalnya adalah A besar ini adalah normal, kemudian A besar A kecil ini adalah normal tetapi carrier karena heterozigot. Kita dapatkan hasil persilangannya untuk
keturunannya ada tiga macam genotip. Yang pertama genotip A besar A besar, ini normal. Kemudian genotip A besar A kecil, ini ada 2, ini juga masih normal tetapi carrier. Dan genotip yang ketiga adalah A kecil, ini artinya menderita albino. Di sini didapatkan kemungkinan anak yang normal adalah 75% dan keturunannya albino adalah 25%. Kita lihat contoh yang kedua. Untuk persilangan antara individu normal yang heterozigot artinya carrier dengan individu albino. Kita dapatkan untuk keturunannya dengan 2 macam genotip, yaitu genotip A besar A kecil, ini artinya normal tetapi carrier membawa gennya. Kemudian A kecil ini penderita albino, sehingga didapatkan kemungkinannya untuk normal carrier 50% dan albino 50%. Baik, kelainan yang berikutnya yang kedua adalah thalassemia atau disebut dengan anemia sel sabit, yaitu penyakit kurang darah yang sangat parah karena sel darah berbentuk bulan sabit, sehingga kemampuan darah untuk mengikat dan mengangkut oksigen berkurang. Yang berikutnya kita lihat kebotakan. Kebotakan dianggap biasa pada kaum lelaki, tetapi ternyata hal itu juga dipicu oleh keturunan. Ada gen yang diturunkan oleh salah satu pihak orang tua atau keduanya yang menyebabkan si anak juga menderita kebotakan. Yang berikutnya adalah brakidaktil, kemudian sindaktil dan polidaktil. Brakidaktil adalah cacat yang menyebabkan jari-jari menjadi pendek. Sedangkan sindaktil adalah cacat yang menyebabkan jari-jari tangan atau kaki saling berlekatan. Dan untuk polidaktil merupakan cacat yang menyebabkan jumlah jari lebih dari normalnya. Kita akan lihat yang berikutnya untuk kelainan yang terkait pada kromosom seks atau gonosom. Yang pertama terkait pada kromosom X. Kelainan pertama adalah hemofili. Hemofili merupakan penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sulit membeku pada saat terjadi luka. Apabila penderita hemofili terluka dan terjadi pendarahan, maka darah akan sukar membeku sehingga penderita kehilangan banyak darah dan dapat berakibat fatal. Kelainan yang kedua, kita lihat dulu untuk persilangan hemofili. Contoh, seorang wanita carrier hemofili bersuamikan laki-laki normal. Kita lihat persentase keturunannya. Untuk wanita carrier ini dilambangkan genotipnya adalah XX. Ini tidak menderita tetapi membawa gennya, disebut carrier. Dan untuk genotip laki-laki normal adalah XY. Sehingga gametnya untuk wanita carrier ini tadi adalah XH dan X. Untuk laki-laki normal X dan Y. Hasil persilangannya didapatkan 4 jenis genotip. Yang pertama yaitu genotip X. XH ini artinya wanita carrier, artinya tidak menderita tetapi membawa gennya. Kemudian XHY ini lelaki yang menderita hemofili. XX wanita normal dan XY ini adalah lelaki normal. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Seorang laki-laki hemofili menikah dengan wanita carrier hemofili. Kita lihat keturunannya. Untuk gametnya, laki-laki yang menderita hemofili gametnya adalah XHY. Kemudian untuk yang wanita carrier XHX. Sehingga hasil persilangannya kita dapatkan genotipnya adalah sebagai berikut. Untuk XH ini artinya wanita menderita hemofili. Kemudian XHY ini artinya adalah lelaki yang menderita hemofili, dan XHX ini adalah perempuan carrier, artinya tidak menderita tetapi membawa gennya. Dan yang keempat adalah XY, ini adalah laki-laki normal. Baik, kita lihat yang berikutnya, kelainan yang kedua yaitu buta warna. Buta warna adalah suatu penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau, dikarenakan mata tidak memiliki reseptor yang dapat mendeteksi cahaya pada panjang gelombang hijau atau merah, sehingga menyebabkan adanya gen resesif CB atau color
lain. Kemudian penderita buta warna tidak dapat atau akan sulit melihat angka-angka yang terlihat pada gambar berikut. Kita akan lihat contoh persilangannya nanti pada tabel berikut ini. Buta warna dibawa oleh kromosom X, artinya kromosom Y tidak membawa faktor buta warna. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara penderita buta warna pada laki-laki dan pada perempuan. Baik, yang berikutnya kita akan melihat kelainan yang ketiga adalah anodontia. Anodontia ini merupakan kelainan pada gigi karena dikendalikan oleh gen resesif. Nama lain dari anodontia adalah ompong, sehingga penderita tidak memiliki gigi. Yang terakhir kita akan lihat untuk kelainan yang terpaut pada kromosom Y. Contohnya adalah hipertrikosis, artinya tumbuh rambut di bagian tertentu. Contohnya adalah daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Kemudian kelainan yang kedua adalah webectus. Ini artinya pertumbuhan selaput di antara jari-jari. Demikian tadi pembahasan kita mengenai pewarisan sifat pada manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.